Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fauzan Fatoni. Saya dari Prodi Administrasi Publik Angkatan 2020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu sains dan kebangkitan Islam. Nah, pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh saya itu adalah sains dan teknologi. Sains dan teknologi merupakan salah satu pilar utama dalam peradaban modern. Penguasaan atas keduanya menjadi pendorong utama kemajuan peradaban suatu bangsa. Al-Quran secara futuristik sudah menegaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat kaum yang berilmu, sebagaimana Dia mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Al-Quran surat Al-Mujadalah. Nah, umat Islam memiliki potensi keduanya, yaitu iman dan ilmu untuk mewujudkan amal saleh dalam peradaban maju. Dalam globalisasi saat ini, mungkin semua bangsa di dunia terhubung satu sama lain. Hal ini meniscayakan kerjasama di antara bangsa-bangsa di dunia untuk meraih kemajuan bersama-sama. Lintas bangsa, lintas iman, dan lintas agama. Zaman sudah berubah, sudah tidak ada lagi celah bagi kolonialisme dan imperialisme. Sementara itu, tidak ada suatu bangsa pun yang unggul dalam segala hal. Masing-masing masing-masing bangsa itu memiliki keunggulan sendiri-sendiri. Al-Quran juga sudah menegaskan bahwa kedudukan semua bangsa di dunia ini adalah sama-sama atau sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi apapun lebih rendah, baik laki-laki maupun perempuan. Al-Quran Al-Hujurat ayat 49. Oleh karena itu, kerjasama di antara bangsa-bangsa untuk membangkitkan sains dan teknologi menjadi keharusan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang dihadapi oleh umat manusia seperti perang, krisis lingkungan, ledakan penduduk, kemiskinan, ketidakadilan, dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua, yaitu kebangkitan Islam dan ilmu pengetahuan. Kebangkitan Islam adalah kebangkitan ilmu pengetahuan. Nah, kalimat ini merupakan mubtada sebagai sebuah simbol untuk menunjukkan kembali pesona umat Islam di era kejayaannya. Pergumulan di antara para ilmuwan adalah sebuah magnet yang sangat kuat daya rekatnya terhadap peradaban lain yang ada di sekitarnya. Islam menjadi prototipe peradaban ideal yang dicita-citakan oleh umat manusia yang mapan dan maju dalam segala bidang, utamanya adalah keilmuan. Nah, pada masa romantisme, sejarah kejayaan sains Islam beberapa abad lampau patut untuk selalu dimunculkan guna menghidupkan kembali gairah tradisi intelektual di kalangan masyarakat Muslim. Keinginan dan harapan akan bangkitnya kembali peradaban baru yang berlandaskan nilai-nilai Islam merupakan tantangan bagi setiap Muslim untuk mewujudkannya. Salah satu hal yang pasti bahwa kemajuan peradaban Islam harus ditopang oleh kemajuan sains dan teknologi yang tetap berasaskan nilai-nilai ilahiyah. Sehingga Islam terwujud sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Telah banyak sains-sains Islam lahir pada abad keemasan 700 Masehi sampai 1400 Masehi, yang pada akhirnya menjadi proto-sains bagi sains-sains modern. Sejarah sosial sains Islam banyak diwarnai oleh peradaban masa sebelumnya seperti Mesir, Yunani, India, dan Cina. Satu kesan terbuka, pluralis, dan toleran cukup menonjol dan karakter ilmuwan Muslim. Nah, banyak juga para intelektual yang beranggapan bahwa majunya peradaban bisa diukur dengan seberapa kuat tradisi dan hasil karya para ilmuwan. Demikian itu merupakan sebuah refleksi dari sebuah kebangkitan peradaban yang termanifestasikan dalam era dinasti Abbasiyah. Dengan banyak pesohor dan sangat harum namanya dalam sejarah peradaban dunia. Bahkan sumbangan peradaban Islam di era dinasti Abbasiyah diakui oleh para sarjana barat. Untuk pembahasan ketiga yaitu perkembangan sains dalam Islam. Nah, mungkin ini menjadi topik utama pembahasan kita. Yaitu perkembangan sains di dalam dunia Islam adalah suatu hal yang perlu kita ketahui. Karena seperti kita tahu bahwa ilmu pengetahuan, khususnya sains merupakan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia hingga saat ini. Awal mula dari kemunculan perkembangan sains dalam dunia Islam beriringan dengan ekspansi Islam itu berdiri.
dalam kurang lebih 25 tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW 632 Masehi, kaum muslim pada waktu itu telah berhasil menaklukkan seluruh Jazirah Arabia dari selatan hingga utara. Belum sampai satu abad, pada 750 Masehi, wilayah Islam telah meliputi hampir seluruh luas jajahan di Asia dan Afrika Utara. Pembukaan negeri-negeri ini berlangsung sangat pesat dan tak terbendung. Satu persatu kerajaan demi kerajaan berhasil ditaklukkan. Nah, pada abad ke-8 hingga dengan abad 12 Masehi, umat Islam pada zaman keemasan di mana ilmu pengetahuan dan peradaban Islam berkembang pesat mencapai puncaknya. Dan pada saat itu, umat Islam menjadi pemimpin dunia karena perhatiannya yang sangat besar tidak hanya dari sisi ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu umum. Pada masa ini bermunculan tokoh-tokoh dan ilmuwan yang sangat cerdas, aktif, dan handal. Para ilmuwan tersebut oleh Sayyid Hossein Anas disebut sebagai figur-figur universal ilmu pengetahuan Islam. Hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintahan dinasti Abbasiyah. Peralihan kekuasaan pemerintahan Islam dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah 750 ini merupakan peristiwa terpenting dalam sejarah peradaban Islam yang tidak mungkin dapat dilupakan oleh insan akademik, khususnya para sejarawan muslim. Hal tersebut dikarenakan di kemudian hari tidak hanya mampu memunculkan sebuah zaman keemasan, akan tetapi juga merupakan titik balik dalam perputaran sejarah dunia, yang mana dengan ditandai adanya penaklukan wilayah Afrika pada tahun 700 Masehi dan wilayah Spanyol pada tahun 711 Masehi. Pada masa pemerintahan Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Harun al-Rasyid yang cukup terkenal dalam sejarah peradaban Islam. Pemerintahan dinasti Abbasiyah dianggap sebagai pilar utama perkembangan sains dalam Islam, karena pada masa ini banyak bermunculan ilmuwan dan berbagai karya dalam ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya waktu, perjalanan sains dan dalam dunia Islam seolah-olah mendadak berhenti. Menurut Al-Bukhti, setidaknya ada dua faktor yang menjadikan kemunduran Islam pada saat itu. Yang pertama, terpesonanya umat Islam terhadap revolusi yang terjadi di Barat sebagai tanda kebangkitan peradaban Barat pada waktu itu. Kedua, terpengaruh dengan keberhasilan Barat dalam melepaskan dirinya dari cengkraman doktrin-doktrin gereja. Lebih lanjut, ketinggalan umat Islam di abad ini diakibatkan oleh penyakit kronis kebanyakan umat Islam, yaitu keterpikatan umat Islam terhadap peradaban Barat secara membabi buta. Al-Bukhti menolak sikap imperialitas peradaban Barat, tetapi beliau menanamkan optimisme dan sikap superioritas Islam bagi kaum muda. Di sisi lain, Al-Bukhti juga mengakui adanya saling ketergantungan di era pasca modern antara Islam dan Barat. Oleh karenanya, umat Islam mempunyai hak untuk mengadopsi peradaban Barat yang terbukti baik dan bermanfaat secara selektif. Begitu juga dengan orang Barat yang dapat mengadopsi dari Islam apa yang mereka butuhkan untuk bebas dari kehancuran spiritual. Umat Islam seharusnya bangkit bukan hanya dari sikap keterpikatan terhadap peradaban Barat, tetapi juga harus bangkit dari dialektika internal yang masih berdebat membahas halal dan haram, bid'ah dan tidak bid'ah, kafir dan tidak kafir. Peradaban lain sudah mencoba untuk meneliti kelayaan manusia untuk tinggal di Mars. Umat Islam justru masih sibuk berdebat dan saling mengkafirkan satu sama lainnya. Pada akhirnya perlu kembali merenungi menjaga warisan lama yang masih relevan dan mengadopsi sesuatu baru yang dianggap baik dan membawa masalah. Karena perlu justru menciptakan sesuatu tersebut sebagaimana dilakukan oleh ilmu-ilmu Muslim di masa kejayaan peradaban Islam. Salah satu contohnya dengan mengadopsi filsafat Yunani kuno dengan membawa semangat pengetahuan ilmu. Nah, mungkin segitu saja ya presentasi pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.